Pagi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sebelum beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan memulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, betapa baiknya itu Tuhan kepada kita semua. Mari kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Tak pernah dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam nama Yesusku yang biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berhenti, dulu kan dan sampai ajarlah kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam nama Yesus Tuhan luar biasa. Yesus Tuhan luar biasa. Yesus Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami yang di surga, hamba datang kembali kepadamu ya Bapa. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, Engkau sudah melindungi kami. Engkau sudah menyertai kami Bapa. Engkau sudah senantiasa memberkati kami tiap-tiap hari di dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan.
Bahkan yang kami doakan ya Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan kepada kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, boleh diberikan kesehatan Tuhan. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan menerima puji-pujian kami, penyembahan kami Bapa. Ampuni kami akan kesalahan kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh berkenan datang menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk internet ya Tuhan yang akan dipakai, biarlah kiranya Engkau akan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami juga mau nanti akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Dwi Tsunami. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau akan memberkati Ibu Dwi Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, untuk menegur kami, mengingatkan kami, sehingga kami boleh tahu betapa baiknya Tuhan itu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kami. Ya Bapa, kami menyerahkan juga nanti doa-doa syafaat yang akan kami panjatkan Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman, Yani, kita akan memuji Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Sepilu sayang haus, rindu aliran sunyi, hatiku tak hari menunggumu. Bagai anak kertas menanti datangnya hujan, hatiku pun diwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang padamu. Indah dalam indahnya betapa biarlah hati kami Tuhan seperti tanah gersang yang merindukan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan boleh jatuh di tanah yang gembur, yang boleh bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami.
Gadai tanah gadai, nanti datang hujan. Tiada yang terpasang dari dunia ini, seluruh nanti dan malamku telah tidak terjadi padamu. Tinggal dalam indahnya betapa kasihmu. Hanya engkau pribadi yang hatiku, tiada yang bersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku telah diberkati padamu. Tinggal dalam hati betapa kasihmu. Tinggal dalam hati betapa kasihmu. Saya serahkan kepada Ibu Dwi. Terima kasih Bu Atik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur apabila pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama bersekutu. Syukur untuk puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi suatu kerinduan bagi kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa berada dalam dekapan ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami pagi ini boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sebagai tanah yang subur untuk ditanami oleh benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan satu kisah yang akan saya ambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 15 ini memuat tiga perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk membuka pemikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang pada waktu itu bersungut-sungut karena memandang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lain sebagai orang yang tidak layak turut bersama-sama mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengkritik Tuhan Yesus dengan mengatakan, ia bergaul dengan orang-orang berdosa. Nah, karena hal itu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang dan kemudian ditemukan. Domba yang hilang, dirham yang hilang diumpamakan sebagai satu orang berdosa yang bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan pemiliknya menjadi bersukacita karena sudah menemukan. Perumpamaan berikutnya adalah, yaitu perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang. Tema besar dari perumpamaan-perumpamaan ini adalah ingin menceritakan dan mengajarkan kepada mereka semua yang mendengarkan dan juga kita tentang sikap Tuhan Yesus terhadap orang berdosa. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah suatu perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah yang digambarkan sebagai Bapa yang kasih serta kesetiaannya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah sekalipun umatnya itu yang di sini digambarkan sebagai anak seringkali menyakiti hatinya dan meninggalkannya untuk pergi menikmati kesenangan duniawi. Dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai pergi ke negeri yang jauh. Nah, karena itu saya tertarik untuk memberikan judul dalam bagian ini adalah Bapa yang baik. Tetapi saya hanya akan mengambil satu kisah, yaitu tentang si anak bungsu dan apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini, serta pelajaran apa yang dia dapat dari apa yang telah diperbuatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh si bungsu. Yang tiba-tiba ia datang untuk meminta bagian dari harta milik mereka yang menjadi haknya. Dengan kata lain, dia minta warisan gitu ya. Yang mana seharusnya warisan itu dibagikan oleh bapaknya ketika
bapaknya itu sudah meninggal. Kalau orang Jawa bilang itu ngalup gitu ya, eh, ingin segera orang tuanya meninggal. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan pada ayat 12, yang bungsu berkata kepadanya, Ayah, berikanlah kepadaku sekarang ini bagianku dari kekayaan kita. Maka ayahnya membagi kekayaannya itu di antara keduanya. Dan setelah anak ini memperoleh apa yang menjadi bagiannya, kemudian dia menjual seluruh bagiannya. Setelah menjual dan mendapatkan banyak uang, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Pergi di negeri yang jauh, di sana dia tidak melakukan suatu usaha apapun untuk mengembangkan harta miliknya, tetapi ia menikmati dengan memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Dan karena hidup berfoya-foya, dia habiskan semuanya. Nah, pada saat uangnya habis, hidupnya menjadi susah. Dan bertambah susah lagi saat negeri tempat ia berdiam itu mengalami suatu bencana kelaparan. Di ayat 14 dituliskan, ketika uangnya sudah habis semua, terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar, sehingga ia mulai melarat. Nah, akibatnya si bungsu itu melarat dan karena terjadi bencana kelaparan, dia pun menjadi kelaparan. Nah, situasi ini sangat berbeda ketika ia baru datang. Dia datang sebagai seorang yang kaya raya, memiliki banyak uang, hidup mewah, bisa berfoya-foya, dan bersenang-senang. Tetapi kemudian sebaliknya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. 180 derajat berubah. Nah, solusinya ketika ia menghadapi situasi yang buruk dalam kehidupannya ini, dia harus bekerja untuk makan. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bekerja menjadi seorang penjaga babi. Nah, tapi ternyata ini pun bukan menjadi suatu solusi yang baik. Ia tetap lapar. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, ia begitu lapar sehingga ingin mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu. Walaupun ia begitu lapar, tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Nah, tujuannya bekerja ini adalah untuk mendapatkan makanan, untuk mengisi perutnya karena ia sangat lapar. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang bersedia memberi makanan kepadanya. Jangankan makanan yang layak, makanan yang tidak layak pun, ampas babi pun tidak diberikan kepadanya. Sehingga dia menjadi sangat lapar. Ketika dia berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan inilah, dia menjadi sadar akan kesalahannya. Dia menyesal, dia menyadari kesalahannya dan tindakannya yang telah meminta harta warisan dan pergi dari rumah ayahnya. Karena ketika ia berada di negeri tersebut, ia hanya bisa menikmati sebentar saja. Dan setelahnya ia menjadi terpuruk, melarat, kekurangan makanan, pakaiannya juga menjadi tidak layak dan tidak berkasih. Padahal jika seandainya dia tidak melakukan hal itu, ia tidak perlu menderita seperti ini. Nah, hal inilah yang menjadikan titik balik dalam kehidupannya. Kemudian ia membayangkan kembali rumah ayahnya yang semua
berlimpah makanan, sedang keadaannya sendiri sangat menyedihkan, hampir mati kelaparan. Yang dilakukan ketika ia sadar, ketika ia menyesal, adalah ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Dan tujuannya ia kembali ke rumah ayahnya adalah, ya sudah, saya menjadi pekerja ayah saya, tidak apa-apa. Karena dia berpikir ayahnya pasti tidak akan mau menerimanya sebagai anak. Apalagi setelah perlakuannya yang menyakiti bapaknya. Dia merasa diri tidak layak disebut sebagai anak. Ia diliputi rasa bersalah, merasa tidak layak. Dia sadar dia sudah menyakiti, mencoreng reputasi ayahnya, menyakiti, merobek-robek hati ayahnya, dan merasa tidak pantas jika ia menjadi anaknya. Nah, itu sebabnya dia hanya bisa berharap ayahnya menerima kembali sebagai karyawan atau orang upahan dari ayahnya, yaitu suatu status yang lebih rendah daripada seorang. Ia akan datang mengakui dosanya, bukan hanya ia berdosa kepada Bapaknya, tetapi juga terhadap Allahnya. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari ayat 18 dikatakan, aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba merenungkan sejenak. Apabila kita ini menjadi seorang ayah, seorang ibu, memiliki anak yang begitu membuat hati kita sakit, yang begitu membuat hati kita itu rasanya dirobek-robek dan merasa malu dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Apa yang kita lakukan? Sebagai orang tua, kita hanya bisa berdoa, berharap, meskipun kita sering menasehati dan kadang-kadang nasihat itu tidak didengarkan, malahan sebaliknya, dia lebih tinggi nada bicaranya daripada orang tua. Tetapi sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai ibu, tentu berharap agar anaknya itu bisa berubah dan mau kembali. Kita melihat reaksi sang bapak ketika anak bungsunya yang telah menyia-nyiakan harta warisannya dan telah kembali dengan penuh penyesalan dalam kondisi yang sudah menyedihkan. Di dalam ayat 20 dituliskan, ketika ia, yaitu ayahnya, ketika anaknya itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, masih jauh dari rumah, ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu, ayahnya itu berlari menemuinya, lalu memeluk dan menciumnya. Sang bapak selalu menunggu anaknya kembali. Ia selalu menunggu anaknya dan sudah lama menunggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami punya tetangga yang anaknya itu pergi dari rumah, berminggu-minggu itu pergi, dan yang dilakukan oleh orang tuanya itu seringkali melongok pintu. Sebelum berangkat bekerja, setelah menyapu halaman, duduk di teras sambil melihat-lihat gitu ya. Kalau ada anak yang figurnya seperti anaknya, dia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apakah dia itu anakku yang sudah kembali? Dua orang tua ini selalu menunggu anaknya untuk kembali. Dan si anak itu belum datang. Demikian pula saya rasa di bapak ini ketika setiap hari dia keluar dari pintu rumahnya,
dia pasti akan melongok perjalanan. Apakah kembali? Apakah hanya ini sudah mau datang? Dan ketika dilihatnya dengan sungguh-sungguh, dia tahu bahwa oh betul itu anaknya. Lalu dia berlari menemui anaknya, mendatangi terlebih dahulu, merangkul dan mencium anaknya. Nah, ini adalah suatu kerinduan dan suatu keharuan yang tersimpan sekian lama ketika anaknya selalu menunggu, selalu berharap. Respons Bapak ketika anaknya datang dan ketika anaknya itu merasa tidak layak, sungguh di luar dugaan dari si anak itu. Ketika anak itu mengatakan aku tidak layak menjadi anak Bapak, aku hanya layak menjadi seorang upah. Tetapi yang dilakukan oleh Bapak itu adalah dia memanggil semua pelayannya. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Itu kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si Bapak ini menyambut dengan penuh haru, dengan penuh sukacita. Dia memberikan jubah yang terbaik untuk anaknya. Jubah yang terbaik adalah simbol pemulihan martabat. Jubah yang terbaik lebih dari pakaian biasa. Pemberian jubah yang terbaik bukan sekedar simbolis, tetapi melalui jubah terbaik itu, ayahnya hendak menegaskan bahwa statusnya telah diangkat kembali. Martabatnya telah dipulihkan. Ia dihargai dan layak untuk dicintai kembali. Anak bungsu yang telah kehilangan statusnya sebagai anak, ini bapaknya memulihkan kembali dengan penuh rasa hormat. Jubah merupakan pelukan hangat yang memulihkan anak tersebut. Tindakan Bapak ini menunjukkan kasih dan kebaikan yang tidak bersih. Kemudian bapaknya mengatakan kepada pelayannya, pakaikanlah cincin pada jari. Memakaikan cincin pada jari anak. Cincin ini bukan sekedar perhiasan. Dalam banyak budaya, cincin melambangkan suatu ikatan, pernikahan, atau persahabatan, atau keluarga. Cincin juga melambangkan otoritas dan kekayaan, lambang kekuasaan dan status sosial seseorang. Biasanya materi yang dipergunakan untuk membuat cincin adalah emas atau batu permata. Berarti adalah sesuatu yang mahal. Pemberian cincin merupakan suatu tanda bahwa ayah atau bapak yang baik ini memulihkan kembali hak warisnya sebagai anak dan statusnya sebagai anak diakui kembali. Dengan demikian, anak ini memiliki kembali hak dan tanggung jawab sebagai pewaris keluarga. Lalu selanjutnya adalah kenakanlah sepatu pada kaki. Dahulu si anak ini ketika ia masih menjadi anak dari bapaknya, tentu ia memakai sepatu. Dan setelah keadaannya terpuruk, dia tidak memiliki apa-apa, tentu tidak memakai sepatu. Dan kini ketika menjadi anak dari bapaknya kembali, ia dipakaikan sepatu. Dalam hal ini, sepatunya adalah simbol kebebasan untuk dia bisa bergerak dan bertindak. Simbol itu untuk melambangkan bahwa anaknya ini telah kembali kepada kehidupan yang normalnya, yaitu sebagai anak dari bapaknya. Kemudian mengambil anak lembu tambun dan menyembelih lembu tersebut. Anak lembu tambun adalah hewan terbaik yang biasa dipergunakan untuk upacara-upacara atau perayaan-perayaan. Dalam tradisi Yahudi, pengorbanan anak lembu yang terbaik dipersembahkan ketika mau melakukan pertobatan, perdamaian, pengampunan, dan
penerimaan. Dengan menyembelih anak lembu yang tambut, yang terbaik, Bapa yang baik ini rela berkorban untuk melakukan yang terbaik demi menyambut anaknya kembali. Kemudian Bapa yang baik ini mengajak semua orang yang ada di sekitarnya untuk makan bersama, untuk berpesta dan bersuka cita. Perayaan atas kehidupan yang baru yang dimiliki oleh anak bungsu membuat ayahnya mengajak seluruh keluarga untuk ikut bersuka cita. Bagi seorang ayah, kembalinya seorang anak yang hilang melebihi kekayaannya, kesukacitaannya. Kesukaan yang besar tidak terkira. Hal ini mencerminkan sukacita Allah yang melampaui batas-batas individu. Dan seluruh tubuh Kristus ikut bersukacita ketika menemukan kembali jiwa yang telah hilang. Dan ayahnya mengatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dan kemudian mereka bersukacita merayakan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak yang hilang ini adalah menggambarkan manusia, menggambarkan kita semua dan anak-anak Allah yang lain. Sedangkan Bapa yang baik adalah Allah itu sendiri. Perumpamaan ini mengajarkan kasih sayang dan kebaikan Allah yang tidak terbatas terhadap manusia, terhadap kita semua, dan terhadap anak-anak Allah yang lain yang berdosa, yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk menjual warisan yang berharga dalam hidupnya, yaitu iman dan kasih karunia Allah, untuk pergi bersenang-senang ke tempat yang jauh. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus tidak menekankan bahwa seindah-indahnya kesenangan duniawi yang dapat dipandang mata, suatu saat kesenangan itu akan berbalik menjadi jerat yang akan membuat seseorang meninggalkan Tuhan apabila kesenangan itu dikejar melebihi apapun. Tuhan Yesus juga secara tidak langsung menyatakan bahwa tempat tinggal manusia yang sesungguhnya adalah berada di dekat Bapa, berada di rumah Bapa. Dan di rumahnya lah Tuhan menyediakan suatu kesenangan sejati, suatu kesenangan yang berlimpah. Perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tidak pernah lelah untuk selalu menunggu anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Saat anak-anaknya itu menyimpang dari jalannya dan pergi menjauh dari. Bagi kita, mungkin kita tidak sampai melakukan seperti apa yang dilakukan oleh anak bungsu tersebut. Namun terkadang oleh karena suatu hal, oleh karena suatu masalah atau kesulitan kehidupan, membuat kita pergi ke tempat lain, mengejar sesuatu yang lain yang bukan dari Allah, mencari jalan keluar sendiri, dan kita gagal mengikuti jalan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga pernah tersandung dan terjatuh, mengalami luka-luka batin akibat kesalahan, dan membuat kita merasa tidak layak untuk dikasihi dan dihargai oleh Tuhan. Nah, sebagaimana anak yang hilang menyadari kesalahannya setelah mengalami penderitaan, demikian pula dengan kita. Kesadaran akan dosa adalah langkah awal menuju kepada pengampunan. Tanpa kesadaran ini, seseorang tidak akan pernah bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Perumpamaan anak yang hilang mengajarkan kita tentang betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan dan betapa sabarnya Bapa itu terhadap kita. Dengan kesadaran dan penyesalan, pengakuan dosa, dan penerimaan
dan kasih, kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Kasih-Nya yang besar membuat orang berdosa yang menyesali dosanya dan berbalik kepada Allah akan menerima pengampunan dan dipulihkan. Pengampunan dari Tuhan adalah anugerah yang tidak bernilai, yang mampu mengubah hidup kita dan memberikan harapan-harapan yang baru di dalam hidup kita. Bapa yang baik adalah gambaran dari Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang mengasihi dan memandang berharga semua orang. Tidak seperti cara dunia memandang kita, dan tidak seperti cara dunia mengasihi kita. Bapa tidak mencampakkan orang yang berdosa. Ia menanti dengan sabar kepulangan orang berdosa ataupun orang yang bersalah. Tidak peduli seberapa jauh orang itu tersesat. Tidak peduli betapa buruknya di masa lalu dan betapa dalamnya telah terjatuh. Tuhan selalu siap untuk menyambut kembali dengan tangan terbuka. Kasih Allah pada kita pun tidak terbatas. Ia rela memberi yang terbaik dan mengorbankan yang terbaik yang dimilikinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita semua orang berdosa yang membutuhkan Allah untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Bapa itu berkata, Allah berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Allah menyambut dengan sukacita kedatangan kita, karena kita berharga baginya, karena kita sangat dikasihinya dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat. Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan, karena kami memiliki Tuhan, kami memiliki Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sedemikian baik dan sangat baik, luar biasa. Engkau merentangkan tangan-Mu untuk merangkul kami di saat kami terjatuh. Dan Engkau tidak memandang kami menjadi seorang yang hina ketika kami kembali kepada. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dalam hari-hari kami menghargai tiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menghargai warisan rohani yang Tuhan berikan kepada kami seumur hidup kami dan bahkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Saya serahkan kepada Bu Ati. Terima kasih Bu Dwi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita belajar dari seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya, tentunya dia meneladani Kristus di dalam hidupnya, sehingga dia rela mengampuni, mengasihi anaknya yang sudah berbuat tidak baik. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kita mempunyai Bapa yang sangat baik, yang selalu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga tahu tetesan air mata kita. Tuhan juga selalu mengajari kita di dalam setiap firman-firman-Nya. Roh Kudus selalu pimpin kita. Mari kita memuji Tuhan, Kau Bapa yang baik. Saya tidak akan pakai musik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama
seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, takkan kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari kita bersama-sama berdoa, nanti Bapak Edi akan menutup di dalam doa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, semuanya menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Apapun yang pemikiran kami, yang kami lakukan, juga diberkati yang terbaik oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam namamu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih